Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi dari Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Al-Ustadz Umar Yusuf Esos IM Sos dari Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam yang akan kita mengupas tentang menggapai keberkahan bulan Rajab. Tentu ketika kita berbicara bulan Rajab, kita tahu bahwa yang paling penting yang sangat kita ingat bahwa Rasulullah SAW diisrokan dan dimirajkan, yaitu membawa perintah langsung ibadah sholat 5 waktu. Baik pendengar, kita simak seperti apa menggapai keberkahan bulan Rajab. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan pengampunan kepada kita semua dari kekhilafan-kekhilafan yang sering kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang dulu maupun yang sekarang. Pemirsa dimanapun berada, untuk kajian materi pada kesempatan kali ini kita awali dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, atau dalam riwayat yang lain wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah barokah bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Ini doa setiap memasuki bulan Rajab gitu ya. Jadi di sini sudah jelas, limpahkanlah barokahnya. Allahumma barik lana, berarti di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampai Ramadan itu berkahnya sangat melimpah. Dan pusat keberkahan itu bisa dilihat pada bulan Ramadan. Mulai jam 4 sore gitu ya, pedagang-pedagang dadakan, gorengan, kolak dan sebagainya itu sudah berjajar di jalan-jalan. Itu bagian daripada kehebatan berkah ya, kehebatan berkah, keberkahan di bulan Ramadan. Baik, kalau kita memahami Rajab gitu ya, maka ada 3 huruf yang menjadi renungan bagi kita, yaitu Ra, Jim dan Ba. Ra adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah, kasih dan sayang Allah. Allah mengasihi, Allah menyayangi. Allah mengasihi kepada seluruh makhluknya. Allah mengasihi rizki kepada seluruh makhluknya, baik yang namanya makhluk manusia yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal, hewan-hewan yang tidak berakal. Sampai semut pun itu yang kecil itu dikasih oleh Allah rizkinya. Semua makhluk yang ada di dunia ini pasti diberikan rizki. Tetapi tidak semua yang dikasih itu adalah disayang. Sayang itu adalah pengecualian. Orang-orang kafir tidak mungkin disayang, tetapi dikasih oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu di samping dikasih pasti disayang, karena kasihnya Allah itu untuk seluruh makhluknya, ciptaannya. Sayangnya Allah adalah diberikan kepada orang-orang yang diuji imannya kemudian teruji. Bisa lihat kita dalam sejarah bagaimana sayangnya Allah terhadap Nabi Muhammad sampai diselamatkan dari kejaran orang-orang kafir. Bagaimana sayangnya Allah terhadap pemuda Ashabul Kahfi sampai diselamatkan dan ditidurkan di gua Ashabul Kahfi. Kemudian bagaimana sayangnya Allah diberikan kepada Ismail, kepada Ibrahim, sampai Ismail
digantikan dengan seekor gibas. Dan itu adalah bagian daripada sayangnya Allah. Jadi kita mengharapkan kepada Allah di bulan Rajab ini kasih dan sayangnya. Kemudian huruf jim, yaitu maksudnya abdu wa jinayati, jurm abdu wa jinayati, artinya tobatnya seorang hamba dari kesalahan dan dosa. Maka bulan Rajab ini adalah bulan untuk memaksimalkan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau mengutip dalam bahasa Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayiat, Pak Haji ya. Innal hasanati, sejumlah kebaikan itu, kalau dalam ayat ini kebaikan itu adalah sholat 5 waktu. Berarti di bulan Rajab sholat 5 waktu itu harus diperbaiki. Sholatnya adalah sholat ahli hakikat, bukan hanya sholat ahli syariat saja. Bagaimana sholat mampu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga berfungsi bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baknya adalah birrullah, adalah kebaikan Allah. Bulan Rajab kebaikan-kebaikan Allah itu mulai dibuka. Rajab, Sya'ban sampai Ramadan kebaikan-kebaikan Allah itu sudah mulai dibuka. Nah, kalau kita renungkan ya dari kalimat rojim ba Rajab ini, seakan-akan Allah itu mengatakan aj'alu jurma abdi baina rahmati wa birri. Aku menjadikan tobat seorang hambaku yang telah melakukan dosa besar di antara rahmat dan kebaikanku. Artinya ketika tobat seorang hamba di bulan Rajab ini telah melakukan kehilapan-kehilapan, kemudian rahmat Allah itu dan kebaikan Allah itu diberikan. Makanya alam semesta ini selalu stabil gitu ya, aman dan sebagainya karena masih ada rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Coba sesama manusia kasih dan sayang Allah tidak diberikan kepada manusia, mungkin manusia akan terjadi pembantaian, pembunuhan. Makanya rahmat kasih sayang Allah mungkin di Israel itu sudah dicabut karena begitu jahatnya orang-orang Israel gitu ya. Tapi orang-orang yang beriman itu ketika misalnya ada musibah, ada yang lainnya, doanya kan untuk semua. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tukhliqna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Allahumma ya Allah la taqtulna, jangan engkau bunuh kami dengan kebencianmu, dan jangan engkau hancurkan kami dengan azabmu gitu. Walaupun itu banyak pendosa-pendosa, tapi orang beriman mah berdoanya begitu, ya Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tukhliqna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Dan doa ini bisa didawamkan di bulan Rajab ini agar fenomena-fenomena musibah-musibah yang terjadi saat ini itu bukan sebuah kebencian dan bukan sebuah azab dari Allah. Paling tidak bagi kita itu adalah ujian gitu ya, ujian, dan kita memang harus siap untuk diuji. Kata Rajab diidentikan dengan kata at-tarjib ya. At-tarjib ini memiliki makna at-tanzim ya, at-ta'zim. Jadi at-ta'zim ini berarti agung, berarti bulan Rajab ini adalah bulan yang agung. Atau makna lain itu adalah al-asabbu atau tusabbu, artinya dicurahkan. Allah pada bulan Rajab ini mencurahkan rahmatnya, mencurahkan keberkahannya ya di bulan Rajab ini, karena rahmat Allah Azza wa Jalla dicurahkan pada bulan Rajab bagi orang-orang yang bertobat. Jadi syaratnya itu adalah taubat. Maka taubat itu harus dipahami sebagai satu media untuk menghapuskan dosa-dosa, tapi syaratnya dalam ayat itu taubatan nasuha. Jadi sebesar apapun itu dosa, mau besar maupun kecil, syaratnya itu taubatan nasuha. Walaupun kecil harus nasuha, jangan sampai kecil ini jadi dipermainkan gitu, nggak bisa gitu. Jadi taubatan nasuha, taubatnya itu betul-betul tidak diulang kembali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah hadis ya, Rasul bersabda, "Ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati." Sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku ya. Makanya dari mulai Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini 3 bulan sebagai bulan riyadhah, bulan latihan ya,
bulan latihan, kita sedang diperjalankan, sedang diisrokan gitu ya, untuk mi'rajnya itu nanti di bulan Ramadan, yaitu kembali kepada fitrah ya, kembali kepada kesucian. Allah alam bisawab. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Dan Anda tentu pagi hari ini lagi menyimak kami di FM 96,6 untuk Sumedang dan sekitarnya. Anda pun bisa menyimak kami pendengar untuk Anda di Baya Saketi Banten di FM 97,8 atau 96,5 di MHz, dan Anda pun di Bumbulang Garut bisa menyimak kami pendengar di FM 98,2 dan di Ciamis FM 91,8, dan Kota Tasikmalaya Anda bisa menyimak kami di 98,1 MHz, dan Anda bisa melihat kami langsung pendengar di RRI Bandung Live di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kami masih bersama Ustadz Umar Yusuf. Tentu kita masih membahas tentang keberkahan bulan Rajab. Silakan Pak Ustadz dilanjut kembali. Baik, terima kasih Pak Haji. Di awal tadi saya menyampaikan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan au wa baligna ila Ramadan. Dan ini adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, bahwa setiap memasuki bulan Rajab membaca doa berikut. Jadi Rasulullah selalu membaca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna ila Ramadan. Tapi ada riwayat yang lain, ini masalah kebiasaan Pak Haji ya, kebiasaan sahabat Rasulullah dan para sahabat 6 bulan meninggalkan Ramadan itu mengevaluasi apa yang dilakukan selama di bulan Ramadan. Tapi 6 bulan menjelang bulan Ramadan mempersiapkan diri untuk menyambutnya gitu ya. Mempersiapkan misalnya frekuensi aktivitas masalah keduniaan itu dikurangi, bukan ditinggalkan tapi dikurangi. Karena begitu dahsyatnya bulan Ramadan itu, sehingga 6 bulan menjelang bulan Ramadan itu mempersiapkan segala-galanya gitu ya. Kemudian diperkuat dengan doa ini 3 bulan pertama dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban sampai bulan Ramadan, karena dari 3 bulan ini keberkahannya itu sangat dahsyat sekali gitu ya. Kalau memang kitanya meyakini gitu ya, kita meyakini. Jadi tidak cukup dengan doa-doa saja, tetapi satu keyakinan yang harus kita tanamkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan Sya'ban itu yang penuh dengan berkah, karena di bulan Sya'ban ini 27 Sya'ban kalau tidak salah, 15 Sya'ban ya, saya lupa. Di situ bulannya lebarannya para malaikat gitu ya. Di Sya'ban itu nanti kita mungkin ada di buku Ma'rifatul Malaikat gitu ya, di bagaimana kita mengenal malaikat. Maka di Sya'ban itu lebarannya para malaikat ya. Lebarannya para malaikat artinya ternyata malaikat itu ada lebarannya. Allah alam bisawab seperti apa bentuknya. Tapi itu sebuah refleksi gitu bulan Sya'ban, dan itu adalah fadilah. Belum nanti misalnya sampai kepada bulan Ramadan, itulah Ramadan itulah syahri ummati kata Rasulullah, itu adalah bulanku, bulan umatku. Berarti seluruh umat Rasulullah SAW yang beriman gitu ya, itu harus sami'na wa ata'na gitu. Karena ayat Ramadan itu diawali dengan amanu. Berarti ini penting bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Tentunya bukan hanya sekedar saum syariat saja, tetapi bagaimana sampai kepada level hakikat. Kan sering kita dengar ya, kejar hakikat jangan tinggalkan syariat ya. Jadi jangan sibuk dengan hakikat ya, tuh kudu pau puasalah asal ingat Tuhan, tidak bisa. Syariatnya di situ gitu ya. Saum yang benar itu ada di ilmu syariat. Zakat yang benar itu ada di ilmu syariat. Haji yang betul itu ada di ilmu syariat. Makanya syariat itu sebagai pondasi ini harus diperkuat terlebih dahulu agar seimbang antara syariat, tarekat, hakikat sampai kepada kekuatan ma'rifat. Tidak ada hijab lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Masya Allah pendengar, ternyata ketika kita berbicara keberkahan di bulan Rajab begitu luas sekali, karena salah satu di antaranya bisa kita ambil 3 poin hikmah di Isra Mi'raj.
yaitu pentingnya sholat bagi umat Islam, yaitu sholat yang berhubungan langsung vertikal kepada Allah. Dan tentu kita tahu seperti apa teleponnya, yaitu 24434 yang tidak mau harus kita kerjakan, tidak boleh ditinggal sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah ketika kita berhalangan atau tidak kuat berdiri, bisa kita dengan duduk, tidak kuat duduk kita bisa dengan berbaring dan seterusnya. Itulah salah satu rukhsah wajibnya penting ibadah sholat. Kemudian pendengar juga bahwa hikmah yang lain bahwa menanamkan pemahaman tentang hubungan horizontal, seperti tadi Pak Ustadz Umar telah menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya kita hablum minallah dan hablum minannas. Dan poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari hikmahnya yaitu dalam kehidupan tidak ada yang kekal abadi, karena perjalanan Isra Mi'raj mungkin kalau dilihat tidak dengan keimanan tidak mungkin kita bisa menerimanya, tetapi ketika kita iman kuat, karena semua itu tidak ada yang mustahil, hanya Maha suci Allah atas segala-galanya yang diciptakannya bisa dibuktikan. Baik, kita lanjut kembali pendengar menggapai keberkahan bulan Rajab. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ini ada korelasi ya. Pasti 27 Rajab 27 Rajab ya. Isra Mi'raj, nanti korelasinya dengan sholatnya, dengan keberkahannya dan lain sebagainya. Kita lihat lantas apa yang dilakukan atau kejadian di bulan Rajab ini. Jadi ini pertama kalinya Jibril alaihissalam turun untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dari Allah Azza wa Jalla pada tanggal 27 Rajab gitu ya. Rasulullah di Isra Mi'rajnya juga tanggal 27 Rajab. Jadi ketika Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Kejadian ini merupakan bagian dan sebab keberkahan di bulan Rajab. Maka disebut dengan bulan Rajab itu adalah bulan berkah karena peristiwa-peristiwanya sangat luar biasa gitu ya. Perintah mendapatkan sholat atau memerintahkan sholat, kemudian Isra Mi'raj di bulan Rajab dan seterusnya. Bahkan ini ada riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man shoma yauma sab'ati wa isyrina min Rajab kutiba lahu sittina syahra." Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan puasa pada tanggal 27 Rajab, maka akan dicatat baginya pahala puasa yang sama nilainya dengan puasa 60 bulan ya. 60 bulan. Ini bagian dari fadilah gitu ya. Karena kalau bicara fadilah itu setiap doa ada fadilah, setiap surat ada fadilah. Misalnya Ustadz sering membaca surah Al-Kahfi, ya ana uhibbu suratul kahfi gitu ya. Berarti fadilahnya luar biasa gitu ya. Misalnya saya sering suka membaca surah Al-Jumu'ah Ustadz ya, yusabbihu lillahi ma fis sama. Ya, saya suka surat itu, bukan berarti yang lain tidak ya. Tapi kok benten gitu ya, spiritnya gitu ya, spiritnya. Atau misalnya ada anak-anak atau orang ketika imam dibaca eta deui jangan dulu suuzon, memang nggak ada lagi hafalannya. Mungkin dia itu suka surat itu gitu ya. Kan misalnya suka suuzon ya. Memang hafalannya eta deui cenah gitu. Kulhu deui, kulhu teh luar biasa, dahsyat sekali gitu ya, seperti itu. Nah, jadi setiap doa ada fadilah, termasuk fadilah saum di bulan 27 Rajab ini, 60 bulan itu sama dengan apa namanya, dicatat pahala puasanya itu sama dengan seperti itu. Ini kalau kita berbicara fadilah ya, berbicara fadilah. Dan masih banyak lagi lah gitu berkaitan dengan perintah tidak boleh perang di 4 bulan itu gitu ya. Misalnya dalam surah surah 936, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram yang dihormati gitu ya. Ada Zulqaidah gitu kan, kemudian ada Zulhijjah, ada Muharram, termasuk di dalamnya ada Rajab gitu ya. Makanya kenlah tah nusok para siamah bulan Rajabnya gencatan senjata, atau mungkin ada hubungan juga gitu Israel dengan Hamas gitu ya, karena bulan Rajab tidak boleh ada perang gitu ya. Mudah-mudahan seterusnya gitu ya tidak ada lagi perang. Masih banyak ya jamaah sekalian fadilah-fadilah di bulan Rajab, bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh, yang banyak dengan keberkahan-keberkahan. Itu bisa tapi harus yakin gitu ya, harus yakin dulu bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah alam bisawab. Pendengar dimanapun Anda berada, ketika berbicara bulan Rajab,
bahwa ternyata menurut Imam Al-Ghazali sholat akan bernilai tinggi jika memenuhi 6 kriteria. Salah satunya yaitu diantaranya konsentrasi hanya berpikir dan bertindak untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sholatnya bukan hanya memikirkan yang lain yang artinya urusan dunia, tetapi betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga yang kedua adalah kita harus memahami apa yang dibaca ketika sholat. Dan yang ketiga adalah manusia harus pantas untuk tidak pantas untuk menyombongkan diri karena sangat butuh pertolongan Allah. Dan yang keempat yaitu rasa takut kepada Allah karena kebaikan dan kebesarannya Allah tidak ternilai untuk kita semua. Masih banyak pendengar ketika kita berbicara hikmah atau menggapai keberkahan bulan Rajab, tetapi harapan kita semua tentu ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sesi terakhir perjumpaan kita bisa disampaikan Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan sebuah hadis ya. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, khamsu layalin la turaddu fiha da'wah, awwalu lailati min Rajab wa lailatin nisfi Sya'ban wa lailatil Jum'ah wa lailatil Idain. 5 malam yang tidak mungkin doa akan ditolak. Malam pertama bulan Rajab, jadi malam pertama mudah-mudahan kemarin kita berdoa gitu ya. Kemudian malam nisfu Sya'ban, nanti menjelang nisfu Sya'ban, malam pertama kita berdoa. Kemudian malam Jumat, nah setiap malam Jumat jangan lupa berdoa karena besoknya Sayyidul Ayyam dan 2 malam hari raya. Ya, 2 malam hari raya yaitu Idul Fitri, Idul Adha ya. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa setiap bulan itu ada fadilahnya, setiap bulan itu karena Allah menciptakan semuanya itu tanpa sia-sia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Mutiara Pagi hari ini bersama Al Ustadz Haji Umar Yusuf SOS IMSOS dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali di sesi yang lain atau di topik yang berbeda, tetap di Mutiara Pagi RRI Bandung. Bagi Anda tentu bukan saja mendengarkan kami, pendengar, Anda pun bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Live di Mutiara Pagi, yang insya Allah narasumber kami terus berbeda dengan tema-tema yang dibawakan juga berbeda. Ini salah satu untuk meningkatkan hasanah keislaman Anda, menambah pengetahuan tentang Islam untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mewakili kerabat kerja, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.